teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Diamanda Putri. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas video tentang pengembangan pembelajaran IPA SD. Kita di sini akan berkenalan dengan bumi kita menggunakan eksperimen sederhana, yaitu kincir air pada kelas 5 bab 4. Nah, sebelum masuk ke materi, mari kita berkenalan dengan identitas materi. Nama penyusunnya yaitu aku sendiri, Diamanda Putri. Tahun penyusunnya 2025. Lalu jenjang sekolahnya itu ada SDN atau MI. Materinya yaitu ada apa saja di bumi kita. Kelasnya itu kelas 5, kan kelas 5 kita termaksud fase C. Lalu alokasi waktu dalam pembelajaran yang akan kita gunakan ini adalah 2 kali 35 menit menggunakan mode pembelajaran eksperimen sederhana. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah mendeskripsikan bentuk muka alam di daratan dan perairan yang ada di sekitar kita. Yang kedua itu ada mengolaborasikan pemahamannya tentang litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Yang ketiga yaitu melakukan eksperimen membuat kincir air menggunakan teori aliran air dalam hidrosfer. Nah, yang keempat itu ada menyimpulkan hasil dari penelitian yang berkaitan dengan gagasan energi udara yang berfungsi hidrosfer dalam kehidupan. Nah, kita masuk dalam kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pembuka. Yang pertama itu guru mengucapkan salam dan memulai pembelajaran di kelas serta mengecek kehadiran peserta didik. Yang kedua, peserta didik menyanyikan lagu nasional yang dipimpin oleh ketua kelas. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan pemantik, apa yang akan terjadi jika tidak ada air, tanah, dan udara di bumi kita. Yang keempat, guru menjelaskan tujuan pembelajaran materi dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir itu ada peserta didik diminta guru untuk menyimak video pembelajaran interaktif tentang mengenal atmosfer. Nah, kalian tahu gak sih kalau bumi kita itu memiliki 3 bagian? Yang pertama itu ada hidrosfer atau perairan, yang kedua ada litosfer atau daratan, yang ketiga yaitu ada atmosfer atau udara. Hidrosfer tersendiri adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Contohnya itu ada laut, sungai, danau, dan air tanah. Nah, air di bumi mengalami siklus hidrologi yang mencakup evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Air berperan dalam kehidupan makhluk hidup sebagai sumber daya utama loh, teman-teman. Nah, yang kedua ini ada litosfer, yaitu lapisan batuan yang menyusun kerak bumi. Itu terdiri dari tanah, gunung, dan lempeng tektonik yang bergerak membentuk fenomena seperti gempa bumi dan gunung berapi. Litosfer berperan dalam menyediakan sumber daya alam seperti mineral dan bahan tambang. Nah, yang terakhir ada atmosfer atau lapisan udara yang menyelimuti bumi, terdiri dari berbagai gas seperti nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Berperan dalam menjaga suhu bumi, mendukung kehidupan makhluk hidup, dan melindungi dari radiasi matahari. Terdiri dari beberapa lapisan yaitu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Selanjutnya, kalian menyimak ya video pembelajaran interaktif yaitu mengenal atmosfer. Hai teman-teman, pernahkah kalian berpikir kenapa kita bisa bernafas? Ada awan dan langit biru di atas sana. Semua itu karena ada sesuatu yang melindungi kita, namanya atmosfer. Apa itu atmosfer? Atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi kita. Tanpanya, kita tidak bisa bernafas dan bumi akan menjadi tempat yang sangat panas atau sangat dingin. Atmosfer ini punya banyak gas, seperti oksigen untuk bernafas dan karbon dioksida untuk tumbuhan. Selanjutnya ada lapisan-lapisan atmosfer. Nah, atmosfer
Atmosfer mempunyai 5 lapisan. Apa saja ya? Pertama, troposfer, tempat kita tinggal dan terjadinya cuaca. Yang kedua, stratosfer, ada lapisan ozon yang melindungi kita dari sinar matahari yang berbahaya. Yang ketiga, mesosfer, tempat meteor terbakar saat masuk ke bumi. Keempat, termosfer, tempat terjadinya aurora. Yang kelima, eksosfer, lapisan terluar dekat dengan luar angkasa. Selanjutnya, manfaat atmosfer. Atmosfer punya banyak manfaat, misalnya melindungi kita dari sinar matahari yang terlalu panas, menjaga suhu bumi tetap nyaman, dan membuat kita bisa bernafas. Tanpa atmosfer, kita akan seperti planet lain yang kosong dan dingin. Bagaimana cara kita untuk menjaga atmosfer ya? Ingat teman-teman, kita harus menjaga atmosfer. Caranya mudah kok. Jangan buang sampah sembarangan, hemat energi, dan kurangi polusi udara. Yuk bersama kita menjaga atmosfer untuk masa depan kita. Itu dia teman-teman cerita kita tentang atmosfer. Semoga kalian semakin sayang dengan bumi kita. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Setelah kalian menyimak video pembelajaran interaktif tadi, kita sekarang masuk dalam kegiatan inti. Model pembelajaran eksperimen ini memiliki 3 sintak. Yang pertama itu ada persiapan. Peserta didik diarahkan oleh guru untuk membuat sekelompok kecil. Yang kedua, peserta didik diberikan petunjuk eksperimen yang akan dibuat dan membagi tugas kelompok oleh guru. Yang ketiga itu peserta didik diberikan contoh membuat eksperimen tersebut beserta langkah-langkahnya oleh guru. Yang keempat, peserta didik diberikan lembar kerja pengamatan oleh guru. Poin yang ketiga ini, peserta didik diberikan contoh, jadi kalian harus menyimak video yang akan guru kalian sampaikan untuk melakukan eksperimen sederhana kincir air. Untuk melakukan eksperimen sederhana, kita terlebih dahulu harus menyiapkan alat dan bahannya. Untuk alatnya itu kita butuh selang bening 45 cm dan 10 cm. Lalu ada cutter dan gunting, terus ada juga pompa celup mini, terus ada kontainer atau kotak box, lalu ada lem tembak dan alatnya. Untuk bahan yang digunakan itu ada stik es krim 2 pack, lalu ada tusuk sate 2 buah, ada botol ukuran sedang, terus ada tutup botol 6 buah, lalu ada pewarna makanan warna biru, yaitu untuk mewarnai airnya. Untuk langkah pembuatannya, kita harus merangkai stik es krim untuk membentuk penyangga botol yang akan terisi air. Lalu lubangkan 2 botol untuk selang dimasukkan di bagian samping atas dan bawah yang berlawanan. Ketiga, masukkan selang ke dalam 2 bolongan tersebut. Untuk selang yang lebih pendek itu ditaruh di bolongan yang paling bawah. Lalu selang ukuran yang panjang itu dimasukkan ke lubang yang atas. Untuk langkah pembuatan kincir air yaitu satukan 2 tutup botol, lalu dilubangkan tengahnya seukuran tusuk sate. Yang kedua itu rangkailah penyangga kincir dari stik es krim. Yang ketiga, stik es krim dipotong menjadi 2 bagian untuk ditempelkan tutup botol. Yang keempat, tempelkan tutup botol dengan stik es krim menggunakan lem tembak. Nah, setelah 4 langkah tersebut selesai, rangkailah kincir dengan posisi yang searah. Nah, kita masuk dalam step percobaan. Pertama, masukkan penyangga botol dan rangkaian kincir air ke dalam kontainer atau kotak box. Yang kedua, lalu taruh botol di atas penyangganya. Yang ketiga, arahkan selang yang lebih kecil ke rangkaian kincir air. Sambungkan selang yang lebih panjang dengan pompa celup mini. Lalu step selanjutnya, campurlah air dengan pewarna makanan biru. Setelah itu, masukkan air ke dalam botol yang di atas penyangga. Setelah step itu selesai, colokkan pompa celup mini ke aliran listrik.
Jika air yang sudah dimasukkan itu belum cukup untuk pompa mini terendam, tambahkan lagi air ke dalam kontainer atau kotak box sampai pompa celup mini itu terendam, supaya jika pompa celup mini itu terendam, air akan menaik ke atas lalu mengisi botol yang habis airnya untuk dikeluarkan supaya kicir air itu berputar. Dalam eksperimen ini, konsep hidrosfer dapat dipahami melalui simulasi pemanfaatan energi aliran air. Ketika air mengalir melalui kicir air, ia menghasilkan energi mekanik yang menggerakkan bilah-bilah kicir. Fenomena ini mencerminkan mekanisme yang terjadi dalam pembangkitan listrik tenaga air atau PLTA, di mana energi kinetik dari aliran air diubah menjadi energi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Selain itu, eksperimen ini menunjukkan hubungan antara siklus hidrologi yang memastikan ketersediaan air dan peran aliran air dalam mendukung kehidupan. Nah, kalian kan udah menyimak nih langkah-langkah yang diberikan oleh guru. Selanjutnya ini memasuki sintak yang kedua, yaitu peserta didik mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai prosedur, peralatan, dan bahan untuk eksperimen. Kedua, peserta didik selalu dalam bimbingan guru dalam pembuatan eksperimen kicir air dan menguji fungsi dengan mengalirkan air kembali ke atasnya. Yang ketiga, peserta didik mencatat hasil pengamatan berdasarkan air dapat menggerakkan kicir air. Lalu yang keempat ini ada peserta didik membuat kesimpulan tentang eksperimen yang telah kalian lakukan. Setelah eksperimen yang telah kalian buat itu jadi, dengan mengikuti prosedur yang telah guru kalian berikan langkah-langkahnya dengan tepat, kalian akan memasuki sintak ketiga, yaitu tindak lanjut. Poin pertama, peserta didik mempresentasikan hasil eksperimen dan diskusi kelompok mereka. Yang kedua, peserta didik dan guru mendiskusikan hambatan apa saja yang ditemui pada saat eksperimen. Yang ketiga, guru memberikan umpan balik kepada peserta didik. Lalu, kita sudah memasuki kegiatan penutup. Poin pertamanya itu, peserta didik dan guru menyimpulkan pembelajaran hari itu terhadap materi eksperimen sederhana dalam pembuatan kicir air. Yang kedua, peserta didik melaksanakan penilaian evaluasi yang sudah disiapkan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik diberikan apresiasi oleh guru terkait seluruh pekerjaan yang telah diselesaikan dalam pembelajaran. Poin keempat, peserta didik melakukan doa bersama untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Gimana kegiatan pembelajaran kali ini? Seru bukan? Ada video pembelajaran interaktif, ada langkah-langkah pembelajaran, ada juga langkah-langkah pembuatan eksperimen sederhana kicir air. Gimana menurut kalian? Seru gak sih pembelajaran kayak gini? Semoga apa yang telah aku sampaikan dari awal hingga akhir ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua, dan ini menjadikan pembelajaran penting untuk kita mengenal apa itu perbedaannya hidrosfer, litosfer, dan atmosfer. Cukup sekian video yang aku dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.